Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kawan-kawan sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan secara ringkas mengenai isu merger 3 BUMN karya yang belakangan menjadi perhatian publik. Perlu saya tekankan sejak awal bahwa ini masih berupa rencana dan proses kajian pemerintah melalui BPI dan Antara. Badan Pengelola Investasi dan Anagata Nusantara atau BPI dan Antara berencana melanjutkan rencana merger BUMN Karya di semester 2 tahun ini. Chief Operating Officer atau CEO Danantara, Doni Oskaria, mengatakan merger BUMN Karya masih dikaji, namun aksi korporasi tersebut masuk dalam rencana kerja 5 bulan ke depan. Saat ini pihaknya tengah melakukan perhitungan terkait konsolidasi dan pengurangan. Doni memperkirakan nantinya hanya akan ada 3 perusahaan BUMN Karya yang akan bertahan dan fokus bisnis hanya di bidang koordinator ataupun kontraktor saja. Bergabungnya BUMN Karya ini dipastikan tak akan lagi saling berebut tender karena akan memiliki spesialisasi tersendiri. Isu merger ini bukan sekedar persoalan ekonomi atau efisiensi perusahaan. Lebih dari itu, ini adalah isu kepemimpinan, komunikasi organisasi, dan manajemen perubahan. Seperti yang disampaikan Barat, effective leadership depends on effective communication. Keberhasilan sebuah merger sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menyampaikan visi, membangun kepercayaan, dan memimpin perubahan. Nah, dalam konteks ini, peran transformasional leadership menjadi sangat penting. Pemimpin merger harus mampu menghadirkan visi bersama mengenai industri konstruksi yang lebih efisien dan berdaya saing global, sekaligus memotivasi seluruh pegawai di 3 BUMN Karya tersebut untuk melihat merger ini sebagai peluang, bukan sebagai ancaman. Selain itu, Aristoteles mengajarkan kita tentang etos, logos, dan pathos. Sebuah kebijakan hanya dapat diterima jika disampaikan secara jujur, logis, dan empatik. Di sini saya akan menjelaskan kaitannya dengan isu dari merger BUMN Karya besar ini dengan etos. Di mana kita mengenal positif etos dan komunikasi etis. Barat menekankan pentingnya positif etos, otoritas, kredibilitas, dan karakter moral yang kuat. 3 prinsip utama menurut Aristoteles dalam Barat. 1. Pesan harus worthy of belief, berdasarkan fakta dan logika. 2. Pemimpin harus make own character look right. 3. Audiens perlu ditempatkan dalam the right frame of mind. Komunikasi pemerintah terkait isu merger ini harus transparan, faktual, dan berintegritas agar publik dan pegawai memahami niat baik di balik proses konsolidasi ini. Dari sisi etika, model Hosmer mengingatkan bahwa sebuah keputusan harus mempertimbangkan dampak ekonomi, tanggung jawab, hukum, hingga moralitas. Dalam merger BUMN Karya, efisiensi memang penting, namun hak pegawai, keberlanjutan proyek, dan dampak sosial tetap harus dijaga. Kawan-kawan sekalian, dalam setiap proses perubahan, komunikasi yang jelas, analisis audiens, serta mekanisme umpan balik menjadi sangat penting. Disinilah peran emotional intelligence diperlukan, memahami kecemasan pegawai, menjaga empati, dan mencegah resistensi yang merugikan. Pada tahap implementasi, merger ini membutuhkan tim integrasi yang solid. Barat menyebut bahwa tim berkinerja tinggi dibangun dari tujuan bersama, akuntabilitas, dan kolaborasi. Karena itu, pembentukan task force lintas entitas akan menjadi fondasi penting dalam memastikan proses transformasi berjalan lancar. Nah, sebagai penutup, ada 5 aspek utama yang dapat kita garis bawahi. 1. Visi dan kepemimpinan harus mampu membangun visi konstruksi nasional yang lebih kuat. 2. Komunikasi etis, seluruh informasi merger harus disampaikan secara jujur dan transparan. 3. Struktur dan komunikasi organisasi, diperlukan koordinasi lintas hierarki dan pemangku kepentingan. 4. Empati dalam perubahan, penting untuk menekankan kekhawatiran pegawai selama masa transisi. 5. Tim integrasi, pembentukan tim lintas perusahaan dengan akuntabilitas dan tujuan yang sama. Kawan-kawan sekalian, demikian rangkuman singkat mengenai isu merger BUMN Karya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kita hari ini, dan ini hanya masih sekedar isu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you kawan-kawan semua.